Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran kedua. Seperti kemarin ya sudah dijelaskan Pak Irfan bahwa pertumbuhan itu adalah bertambahnya tinggi dan berat, sedangkan perkembangan manusia itu berkembangnya kemampuan sesuai dengan perkembangan fisik menuju kedewasaan ya. Jadi tidak hanya tambah berat sama tingginya, tapi contohnya dulu kamu merangkak, kemampuan kamu berkembang sampai sekarang sudah bisa berlari ya. Ah, Kemarin kalian sudah diberikan tugas untuk membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Nah, dari jawaban pertanyaan kalian, nah, didapatkanlah informasi tentang perkembanganmu yang dulu masih merangkak sampai sudah bisa berlari, dari yang dulu pegang botol sampai sudah bisa minum pakai gelas ya. Nah, bagaimana perasaan kalian anak-anak? Informasi-informasi itu bisa kalian tuliskan dalam sebuah cerita ya atau laporan. Nah, di situ tinggal kalian tulis dengan bahasa sederhana dengan informasi yang kalian dapatkan ya. Nah, dari perkembangan kalian yang dulu merangkak sampai bisa berlari. Nah, selanjutnya anak-anak, merangkak dan berlari itu juga ada perlombaannya, ada lomba adu kecepatan, berjalan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Bagaimana caranya? Coba ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Ya, ini ada gambarnya. Lomba merangkak dan berlari. Pertama-tama harus dibuat garis lintasan. Dan beri tulisan garis start dan garis finish terlebih dahulu. Garis start itu di awal, ya. Ini ada garis startnya di awal dan ini garis finish di ujungnya, Lah, garis lintasan yang mana? Yang ini, tiap kotak ini. Nah, setiap anak kan berjalan merangkak di lintasannya masing-masing. Agar kenapa? Agar tidak saling menghalangi, Nah, jadi adil. Ya, semuanya bisa jalan tanpa halangan di lintasannya masing-masing. Yang kedua, sebelum memulai berbarislah di depan garis start. Jadi sebelum memulai semuanya harus berdiri berbaris di garis start di sini ya. Terus bersiaplah berjalan merangkak mulai dari garis start. Nah, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, ya merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Ini garis start menuju garis finish. Ya, setelah sampai garis finish, ya kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Jadi pertama dari garis start menuju garis finish itu kalian merangkak. Setelah sampai garis finish ini, kalian berlari menuju garis start. Nah, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Jadi namanya perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah ya. Perlu diingat itu. Sebenarnya ini bisa dipraktekkan, tetapi karena masih dalam masa pandemi, pembelajaran masih daring, jadi ini untuk pengetahuan saja ya anak-anak. Semoga nanti kalau sudah tidak pandemi kita bisa mempraktekannya di sekolahan ya. Terus tadi Pak Irfan bilang bahwa dalam perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Perlu diingat anak-anak, bagi yang kalah, kita tidak boleh
kecewa atau merasa kurang daripada yang menang. Nah, itu sebagai pemacu kita, kita tahu bahwa kenapa sih kita kalah, oke. Kita harus mencari tahu kekurangan kita itu apa. Dan setelah kita mencari tahu, kita harus berusaha memperbaikinya, oke. Terus berlatih ya agar nanti kita kemungkinan bisa juara lagi ya. Dan untuk yang menang itu tidak boleh jumawa, tidak boleh merasa lebih baik daripada yang kalah. Oke, belum tentu besok lagi kalau ada perlombaan kamu menang ya. Kalau yang kalah tadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih. Nah, seperti itu. Nah, dan belum tentu nggih orang yang kalah itu juga kalah di perlombaan yang lain ya, karena setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya nggih. Mungkin dalam soal pengetahuan dia lebih baik daripada yang menang di bidang olahraga seperti ini ya, karena setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, harus saling menghormati, saling membantu ya. Yang punya kelebihan fisik tenaga ya dia bisa membantu dengan tenaganya, yang punya kelebihan dalam berpikir dia bisa membantu dalam berpikir menemukan solusi seperti itu. Nah, di sini anak-anak kita akan belajar tentang menghargai perbedaan. Tadi kita sudah tahu ada setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Ya, setiap manusia itu punya perubahan tinggi dan berat yang berbeda-beda. Ada yang tambah tingginya cepat, ada yang lambat. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Dipengaruhi tadi faktor fisiknya, kekuatannya juga berbeda. Nah, perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti tadi Pak Irfan sudah mengingatkan, tumbuh itu bertambahnya tinggi dan berat badan. Ya, sedangkan berkembang tadi adalah kemampuan berkembangnya kemampuan perkembangan fisik dan kemampuan dari seseorang menuju kedewasaan, seperti waktu kecil masih merangkak sampai bisa berlari. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan orang tua. Nah, makanan itu tergantung apa yang dimakannya itu sehat, bernutrisi atau tidak, makanan yang dibutuhkan tubuh, yang baik untuk tubuh atau tidak. Jadi anak-anak, kalau kalian pengen tumbuh dan berkembang dengan baik, jadi kalian makanlah makanan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna, seperti materi yang sebelumnya sudah dijelaskan Pak Irfan. Ada karbohidrat, nasi, lauk, lauk pauk, sayur, buah, susu ya. Nggak perlu mahal, yang penting bernutrisi dan baik untuk tubuh kita. Selain itu juga menghindari makanan yang tidak baik untuk tubuh kita, seperti makanan-makanan yang berpengawet, terus berpewarna makanan ya. Hindari itu, cari yang alami saja, itu lebih baik untuk tubuh kita. Juga kebiasaan olahraga bagi yang rajin berolahraga, tentu pertumbuhan dan perkembangannya sangat bagus, lebih baik daripada yang tidak. Jadi kalian semua juga harus rajin berolahraga agar kalian tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain kedua ini, ada faktor yang diturunkan oleh orang tua. Contohnya, kalau orang tuanya itu tinggi, anaknya ikut perkembangan tingginya lebih cepat. Kalau orang tuanya gemuk, itu namanya nurun sama orang tua. Mirip ya. Jadi gen itu yang juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup
berbeda-beda. Nah, dari perbedaan ini, nah, nggih anak-anak, karena ini perbedaan ini adalah karunia Tuhan, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ya, kita itu diciptakan berbeda-beda, tetapi semua itu sama nggih anak-anak di hadapan Tuhan. Bukan berarti yang lebih eh, yang rambut lurus itu lebih baik daripada yang rambut keriting, atau karena kebanyakan orang rambutnya lurus kita merasa orang yang rambutnya keriting itu kekurangan. Tidak, semuanya itu sama di hadapan Tuhan, ya. Dan setiap orang dengan perbedaan itu tadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Kita harus saling tolong menolong untuk menutupi kelemahan masing-masing, ya. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati biar kita bersatu bisa saling tolong menolong. Kalau kita menolong orang lain, suatu saat pasti kita akan ditolong juga, nggih. Itu yang dimaksud. Coba kalian, nggih, sikap apa yang akan kalian lakukan jika melihat beberapa hal berikut ini anak-anak? Pertama, ini ada anak yang mau mengambil bola di atas rak tapi tidak sampai, karena raknya itu lebih tinggi dari tinggi badannya. Ya, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan diam saja, pura-pura tidak tahu, atau membantunya? Dan membantu seperti apa yang akan kalian lakukan kalau kalian mau membantunya? Ya, coba difikirkan. Ya, nanti kalian kerjakan di buku tugas. Gambar kedua, ya anak-anak, di sini ada anak yang sedang kesusahan membawa barang karena barangnya banyak, ya. Juga kelihatannya berat ini sambil merem-merem, bawanya kesusahan sekali. Nah, kalau kalian melihat orang yang seperti ini, sikap apa yang akan kalian lakukan anak-anak? Apakah pura-pura tidak tahu? Apakah menertawakannya? Ya, tahu banyak dibawa langsung, atau mengejek seperti itu. Mbok bawa yang sedikit-sedikit aja, nah seperti itu. Atau kalian membantunya agar meringankan bebannya, coba kalian pikirkan. Terus di sini ada gambar tiga anak sedang menari dan salah satu anaknya itu bingung, ya, belum hafal gerakannya, dia kesulitan untuk mengikuti gerakan tari. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian mau menyalahkannya, mengejek, atau mengajarinya? Coba kalian pikirkan mana yang sikap yang akan kalian lakukan. Ya, sikap saling menghormati antar sesama, kita akan belajar itu anak-anak, ya. Sikap saling menghormati antar sesama itu adalah pengamalan, termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya itu rantai, ya, adalah rantai. Lambang rantai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lain dengan baik. Tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi kalau kalian masih membeda-bedakan, karena ras, suku, kaya, miskin, atau warna kulit, atau jenis kelamin, itu kalian belum termasuk, belum bisa mengamalkan sila kedua Pancasila. Ya, perlu diingat kita manusia itu makhluk sosial. Kita harus saling menghormati antar sesama, karena semua manusia itu sama, punya kelebihan dan kekurangan semua.
tidak ada yang ras yang lebih unggul ya, seperti itu. Nah, sekian materi dari Pak Irfan. Bila ada materi yang belum jelas, bisa kalian tanyakan lewat WA. Nanti Pak Irfan jelaskan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.